Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Dr. Deliana SE AKMSI dan teman-teman semua yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul materi Laporan Audit Internal. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan terlebih dahulu untuk kami memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Pertama, saya sendiri, Endis Gideon Apitupulu dengan NIM 19051511046 sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Kemudian teman saya Afika Handayani dengan NIM 19051511036 sebagai pemateri pertama. Dan terakhir teman saya Karen MK Sari Simbolon dengan NIM 19051511015 sebagai notulen sekaligus pemateri kedua. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh teman kita Afika Handayani. Afika Handayani, saya persilahkan. Baik, terima kasih Endis. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi kami mengenai laporan audit internal. Langsung saja dari definisi dari laporan audit internal itu sendiri. Laporan audit adalah suatu media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Nah, laporan audit internal ini dapat berupa berbentuk surat maupun bab. Bentuk surat digunakan apabila dari hasil audit tidak diketemukan banyak fakta yang signifikan, sedangkan bentuk bab digunakan apabila dari hasil temuan audit banyak fakta yang cukup signifikan. Laporan hasil penugasan audit intern baik bentuk surat maupun bab setidaknya harus memuat dasar melakukan audit intern, identifikasi auditi, tujuan, sasaran, lingkup dan metodologi audit intern, pernyataan bahwa penugasan dilaksanakan sesuai dengan standar audit, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi, hasil audit intern berupa kesimpulan, fakta, dan rekomendasi, tanggapan dari pejabat auditi yang bertanggung jawab, pernyataan adanya keterbatasan dalam auditi serta pihak-pihak yang menerima laporan, dan pelaporan informasi rahasia apabila ada. Atau manfaat penerbitan dari laporan audit internal adalah untuk mengkomunikasikan hasil penugasan audit intern kepada auditi dan pihak lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi laporan audit ini adalah bentuk komunikasi dari auditor kepada auditinya. Nah, selanjutnya untuk menghindari kesalahpahaman atas hasil penugasan audit intern, menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi auditi dan instansi terkait dan memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan. Selanjutnya, kualitas laporan audit internal. Laporan audit internal dapat dikatakan berkualitas apabila memiliki karakteristik seperti yang terpaparkan di slide, yaitu tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas, ringkas, dan singkat. Tepat waktu artinya agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka harus dikomunikasikan tepat waktu. Informasi berupa laporan hasil audit internal. Jika laporan hasil audit internal ini dilaporkan secara terlambat, maka nilainya menjadi kurang bagi pengguna hasil penugasan audit itu sendiri. Lengkap, agar hasil audit intern menjadi lengkap, maka harus memuat semua informasi dari informasi audit intern yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat audit intern, memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hal yang dilaporkan, dan memenuhi persyaratan isi laporan hasil penugasan audit intern. Selanjutnya, akurat. Akurat artinya bebas dari kesalahan. Dan objektif. Kredibilitas suatu laporan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan hasil audit
dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan. Dan meyakinkan. Agar meyakinkan, maka hasil penugasan audit intern harus dapat menjawab sasaran audit, menyajikan fakta, kesimpulan, dan rekomendasi yang logis. Terdapat pula karakteristiknya yaitu konstruktif, artinya konstruktif yang membantu auditi dan mengarah pada perbaikan yang diperlukan. Dan jelas. Jelas artinya dapat dipahami dan logis, serta ringkas dan singkat. Oke, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk teman kita Afika Handayani telah menjelaskan sebagai pemateri pertama. Pembahasan materi selanjutnya akan disampaikan pemateri kedua teman kita Karin MK Simbolon. Karin MK Simbolon, saya persilakan. Saya akan melanjutkan materi cara penyajian laporan audit internal. Penyajian laporan audit internal terdiri atas dua, yaitu penyajian laporan mengikuti arus informasi dan penyajian laporan yang menitik beratkan pada keperluan pengguna. Adapun penyajian laporan mengikuti arus informasi yaitu di mana auditor memperoleh informasi melalui tahapan-tahapan audit sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi latar belakang. Yang kedua, menetapkan tujuan audit. Yang ketiga, pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan yang berkaitan dengan tujuan audit. Yang keempat, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti temuan. Yang kelima, merumuskan rekomendasi. Dan yang keenam, menyatakan ruang lingkup audit yang dilakukan. Penyajian laporan yang melibatkan pada kepentingan pengguna. Dalam penyajian tersebut, auditor mengikuti format. Yang pertama, informasi latar belakang. Yang kedua, kumpulan dan temuan audit. Yang ketiga, rumusan rekomendasi. Dan yang keempat, ruang lingkup audit. Informasi latar belakang merupakan informasi umum tentang perusahaan dan program yang diaudit. Pada bagian informasi latar belakang, auditor harus mampu memberikan gambaran umum tentang tujuan dan karakteristik perusahaan serta program atau aktivitas yang diaudit, sifat ukuran program serta organisasi manajemen. Kemudian menyajikan alasan yang mendasari dilakukannya audit internal. Terima kasih kepada teman kita Karin MK Simbolon yang telah menjelaskan pembahasan sebelumnya sebagai pemateri kedua. Dan pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Endis Gideon Nabitupulo. Baik, saya mulai. Kesimpulan dan temuan audit. Untuk meyakinkan pengguna laporan audit, auditor harus menyajikan temuan-temuan yang diperoleh sebagai pendukung setiap kesimpulan yang dibuat. Membuat kesimpulan audit berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh sebelumnya, baik itu temuan yang berhubungan dengan kriteria, penyebab, maupun akibat. Dalam menyajikan temuan audit, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ada 5 poin. Poin pertama, judul bab harus mengidentifikasikan pokok persoalan dan sedapat mungkin juga arah dari temuan. Poin kedua, pokok-pokok setiap temuan harus diiktisarkan secara singkat dan harus mengungkapkan kepada pengguna akan adanya uraian yang mendukung dan menjelaskan pokok-pokok temuan tersebut. Poin ketiga, auditor harus menggambarkan kepada pengguna laporan tentang hal-hal yang ditemukan, baik bersifat negatif maupun positif, apa penyebab dan akibat dari temuan tersebut. Poin keempat, dalam penyajian temuan ini harus mempertimbangkan dan mengevaluasi komentar para pihak yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Poin terakhir, semua penyajian temuan harus diakhiri dengan suatu pernyataan yang menjelaskan sikap akhir auditor atas dasar pertimbangan yang matang terhadap informasi yang diperoleh. Slide selanjutnya. Rumusan rekomendasi. Rekomendasi merupakan saran perbaikan yang diberikan auditor atas berbagai kekurangan, kelemahan yang terjadi pada program atau aktivitas yang diaudit.
Rekomendasi harus disertakan dalam laporan hasil audit. Setiap rekomendasi yang diajukan oleh auditor harus dilengkapi dengan analisis yang menyangkut adanya peningkatan ekonomisasi, efisiensi, atau efektivitas yang akan dicapai, termasuk juga kemungkinan kerugian yang diterima jika rekomendasi tidak dilaksanakan. Rekomendasi seharusnya disusun dengan kalimat yang operasional dan tidak teoritis agar mudah dipahami oleh pengguna laporan. Ruang lingkup. Ruang lingkup audit menunjukkan berbagai aspek dari program aktivitas yang diaudit dan periode waktu dari program aktivitas yang diaudit oleh auditor. Pada bagian ini, harus disajikan beberapa mendalam audit tersebut dilakukan. Untuk hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup audit, sebaiknya disajikan di dalam laporan yang dibuat supaya tidak mengaburkan pemahaman pengguna laporan terhadap hasil audit yang disajikan auditor. Slide selanjutnya. Berikut merupakan contoh laporan audit internal. Dapat teman-teman perhatikan. Baiklah teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung presentasi. Sekian dari presentasi kami sebagai kelompok 5 pada hari ini. Jika ada salah kata ataupun kekurangan dari presentasi barusan, kami memohon maaf. Dan semoga apa yang kami jelaskan tadi bermanfaat untuk kita semua di masa yang akan datang. Segitu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.